Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you all always in a good condition. Okay, before we start our lesson today, don't forget to sing Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are studying about a new material that is about news item text. What is the meaning of news item text? Maybe you have familiar about the news when you watching television, or maybe when you read news in a newspaper or online magazine. But before we start our lesson today about this news item, I want to share the objective of this material. So number one is students can understand about news item text. After you study about this material, you finish learn about this material, I hope you can understand about what is the meaning of news item text. And then number two, students can identify the generic structure of news item text. There are several generic structure of news item text. I hope when you finish learn about this material, you can identify the generic structure of news item text correctly. And then number three, students can make news item text because you already understand what about the news item text, and also you can identify the generic structure of news item text. I hope you can make news item text based on event around you. Oke, sebelum kita bahas ke materinya, kalian bisa perhatikan di mana ada wajah-wajah yang mungkin kalian udah nggak asing lagi ya dengan mereka, di mana mereka selalu tampil di televisi ketika kalian menonton acara berita di televisi. Nah, kemudian yang di slide selanjutnya ini ada gambar newspaper dan juga online magazine. So, what's your opinion about the picture? Jadi setelah kalian melihat tadi ada yang pertama di slide sebelumnya itu ada gambar para pembaca berita ataupun news anchor ya, di mana mereka mungkin membacakan sebuah berita di televisi. Kemudian yang di gambar slide selanjutnya tadi ada gambar koran dan juga online magazine, di mana berita itu tuh ditulis dan pembacanya itu adalah orang yang membaca itu langsung, bukan sebagai pendengar tetapi sebagai pembaca. Nah, dari situ mungkin kalian udah bisa mengetahui apa sih yang dimaksud dengan news item text. Berarti kalau news item text itu pasti juga udah berkaitan dengan berita yang berupa sebuah teks seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Yang pertama, definition of news item text. News item is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi kalau news item itu adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang suatu kejadian ataupun peristiwa harian yang itu tuh sangat penting. Jadi tidak semua kejadian atau peristiwa itu bisa dijadikan sebuah berita. Kalau misalkan itu emang kejadian atau peristiwa emang nggak terlalu penting, itu tidak bisa langsung dijadikan sebuah berita seperti itu. And the next slide, the purpose of news item text. The purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi tujuannya itu adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang sebuah kejadian yang penting dan penting tadi ya. Okay. There are several language features in news items. Number one, information on the use of headlines. Jadi yang pertama itu informasinya terletak pada headline-nya. Jadi info intinya itu biasanya terdapat di headline-nya atau
Biasanya kalau di teks news item tag itu biasanya ada di judulnya. And the number 2, the use of action verb, menggunakan kata kerja aksi. Nah, for example, hit, attack, and went. And the number 3, the use of saying verb. For example, said, ate, claim. Jadi menggunakan kata kerja yang seperti dikatakan, dikutip, seperti itu. Kemudian number 4, the use of passive sentence. Jadi menggunakan kalimat pasif karena kejadian itu pasti udah terjadi, seperti itu. And the number 5 is the use of adverb in passive sentence, menggunakan kata keterangan pada kalimat pasif tadi. And the next slide is generic structure of news item. First, newsworthy event. This part tells readers about the main idea or the main topic of the text. Jadi kalau di bagian newsworthy event itu biasanya adalah main idea topik yang akan dibahas di berita tadi. Jadi inti yang diringkas di berita yang akan diberitakan tadi, seperti itu. Nah, itu bisa tentang kotanya ataupun tempatnya di mana kejadian itu terjadi. And then second is background event. This part tells readers about the background of the event. It consists of the event's place, time, people, etc. This part is the body of the news item, which tells in chronological order the events that took place. Jadi kalau di background event ini biasanya latar belakang peristiwa tersebut, mungkin bisa tempat terjadinya kejadian itu atau waktunya terjadi ataupun orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. And the number 3 is source. This part tells readers about the expert or witnesses comments of the event. Jadi kalau sumbernya itu biasanya berupa orang-orang yang ada dalam sebuah kejadian itu, seperti kayak saksi, kemudian ada para ahli kayak polisi, seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh dari news item itu sendiri dan juga generic structure-nya. Nah, untuk headline-nya ini police discovered 13 petrol bombs in Palu. Kalian bisa baca sendiri. Kalau headline itu berupa judul dan itu biasanya inti dari apa yang akan kita bicarakan tadi. Dan newsworthy events. Kalau newsworthy event sendiri itu biasanya menceritakan tentang tadi ya yang bagian inti, main idea yang akan diberitakan tadi. Kalau di sini police searching a conflict area between two central Sulawesi villages in Poso have discovered 13 petrol bombs. Jadi polisi itu sedang mencari konflik di area di antara dua desa di Sulawesi Tengah. Oke, and then background events. Tadi kalau background events itu biasanya menceritakan tentang di mana kejadian tersebut, kemudian kapan waktunya, seperti itu. Kalau di sini ini dikatakan on December 8, jadi pada 8 Desember, seperti itu. And then source di sini dalam sebuah news item itu biasanya nggak cuma 1 atau 2 aja, bisa lebih. Nah, kalau di news item yang ini itu ada 2. Yang pertama itu a police source said here Monday. Jadi itu yang pertama, source yang pertama itu adalah polisi. Kemudian source yang kedua kalau ini God, berarti ini juga orang yang terlibat dalam kejadian tadi, peristiwa yang ada di Palu ini tadi. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, judulnya adalah Singapore to Develop Marine Tourism in Riau Island of Indonesia. Jadi kalian bisa memahami, mencermati tugas yang ada di sini. Kalian bisa pahami dulu dan baca dulu.
Nah, untuk pertanyaannya ada 3. Untuk yang pertama, identify the generic structure of the text above. Tadi kalian udah belajar tentang generic structure of news item text, so pasti kalian udah bisa untuk menentukan ya generic structure-nya. Seperti kalian bisa menjawabnya seperti ini nanti. Kemudian untuk soal nomor 2 itu what is the main idea of paragraph 3. Nah, di sini ada 3 paragraf. Nah, kalau yang paragraf 3 ini kalian disuruh untuk mencari main idenya. Kalau main idea berarti kalian mencari apa sih yang dibicarakan di paragraf ketiga ini. Seperti itu. And then number 3, Singapore is interested in making investment in bla bla bla. Kalau pertanyaannya seperti ini berarti kalian bisa menemukan jawabannya di paragraf ini. Kalian bisa mencarinya sendiri. Okay, that's all about news item material and the task. I hope you can give your answer and feedback in the comments column. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.